Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Nah, ayeuna urang belajar deui bahasa Sunda pangajaran tilu. Samemeh belajar, hayu urang ngadoa heula sasarangan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ayeuna urang belajar bahasa Sunda pangajaran tilu nyaeta mikanya papada makhluk atau menyayangi sesama makhluk. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, kita membaca dongeng terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa membaca dongeng di halaman 40 sampai 42. Nah, di situ ada dongeng tentang Nunyaah Kasato. Kalian boleh dibaca dulu dongengnya, lalu kalian simak pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 44. Lalu setelah kalian membaca dongeng, ketika kata-katanya ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa melihat di kamus alit ini. Nah, yang pertama itu ada benghar. Benghar itu apa ya? Nah, benghar ini kaya atau memiliki banyak harta. Lalu munding atau kerbau. Lalu begang artinya kurus. Diubaran artinya diobati. Pakarang artinya senjata, dunungan artinya majikan, tatu artinya terluka, ngumbah artinya mencuci atau membersihkan dengan air. Yang terakhir adanya ahen artinya menyayangi. Lalu yang selanjutnya ada pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata ini apa sih? Misalnya pembendaharaan kata ini di dongeng yang tadi dibaca itu ada kata-kata yang kalian kurang pahami, seperti pedet itu anak sapi, terus ada neng anak kerbau, cemek anak kambing, kirik anak anjing, bilatung itu anak kucing, pik itu anak merpati, ciak itu anak ayam, burayak itu anak ikan, burayak itu adalah buruy adalah anak katak, lalu cingok ada anak ikan gabus. Lalu selanjutnya kita ke membaca percakapan. Kita baca bareng-bareng ya membaca percakapannya. Yang pertama Mida. Aki nini tingali aya kucing ngagoler. Euleuh nya we. Karunya teuing kalaparan eta ucing teh Mida. Nya menilang layuseun kitu kawas rek paeh. Aki nini candaknya urang urus karunya. Ke urang nitah mang minta pangmawakeun. Dami bungaheun gerak. Muhun Mida oge bungah nih. Tang tu bae umpama urang migawe kahadean, hate teh pasti senang. Nah, itu adalah contoh membaca percakapan. Lalu selanjutnya kita ke materi menggunakan imbuhan ka dan an. Kita bisa dilihat kecap yang sebenarnya adalah HD. Tetapi ketika ditambahkan imbuhan ka dan an jadi kahadean. Ditambahkannya di mana? Ditambahkannya di depan dan di belakang kecap yang kita baca awalnya. Jadi HD menjadi kahadean. Lalu kecapnya hujan menjadi kehujanan. Lalu ada lagi berang ditambahkan imbuhan ka dan an jadi kaberangan. Ada lagi gede ditambahkan imbuhan ka sama an jadi kagedean. Yang kelima ada kecap goreng ditambahkan imbuhan ka dan an jadi kagorengan. Selanjutnya, menggunakan bahasa Sunda ragam loma dan ragam hormat. Nah, untuk ragam loma ini biasanya digunakan jika kita bicara dengan kawan seusia yang sudah akrab. Misalnya ke teman, terus ke sahabat,
ke orang yang seusia kita. Lalu untuk ragam hormat ini biasanya digunakan jika kita bicara dengan orang tua atau dengan yang seusianya lebih tua, serta dengan orang lain yang belum kita kenal, seperti ke orang tua kalian, ke ibu guru, terus ke kakak kalian. Nah, ini biasanya digunakan menggunakan ragam hormat. Lalu bisa kita lihat contohnya. Untuk kalimat yang A itu menggunakan ragam loma dan untuk kalimat yang B itu menggunakan ragam hormat. Pertamanya ada di nomor 1 ada loba sama dengan seueur. Di terminal loba angkot jurusan Sawang anu ngetem itu ragam loma. Ragam loma itu tadi sudah dijelaskan untuk ke teman seusia kita. Yang kedua ada ragam hormat. Ragam hormat misalnya contoh katanya di terminal seueur angkot jurusan Sawang anu ngetem. Jadi lobanya itu diganti dengan seueur. Ketika menggunakan ragam loma kita menggunakan loba. Tapi ketika kita menggunakannya ragam hormat atau kita berbicara dengan seusia yang lebih tua dari kita menggunakan kata seueur. Bisa dilihat di nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Lalu yang terakhir ada kata-kata ragam loma dan ragam hormat. Diperhatikan ya, untuk kata-kata yang ragam loma itu yang berwarna merah dan untuk ragam hormat itu yang berwarna biru. Yang pertama arek. Ketika kita menggunakan ragam loma atau berbicara dengan teman seusia kita menggunakan arek. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti ke orang tua, guru, kakak, itu menggunakan bade. Lalu ada lagi supaya atau supados. Jadi janten, menang kengeng, tangtu tangtos, lamun upami, sorangan nyalira, maneh anjeun, gancang enggal, jalma jalmi. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.